Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahrum Rohimatun dengan NIM 2404025051. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum merdeka. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Raja Novi Ariska SPD MPD. Nah, selanjutnya, apa sih kurikulum itu? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum terbaru yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk transformasi dunia pendidikan. Kurikulum ini memberikan leluasaan bagi satuan pendidikan dan guru untuk menyusun pembelajaran sesuai kebutuhan dan potensi peserta didik. Fokus utama dari kurikulum ini adalah pembelajaran yang lebih dalam pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi, serta pembelajaran berbasis proyek yang menguatkan profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah membekali siswa dengan keterampilan abad 21 melalui pengalaman belajar yang relevan dan kontekstual sesuai minat siswa serta kondisi lokal di sekolah. Apa sih alasan kurikulum ini lahir? Kurikulum Merdeka lahir untuk menjawab masalah pendidikan di Indonesia, yang diantaranya soal skor PISA yang rendah dan learning loss selama pandemi COVID-19. Tujuan memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel dan fokus pada kompetensi esensial siswa. Kurikulum ini menyederhanakan materi guru dan mengajar sesuai kecepatan dan kebutuhan siswa, serta memberikan ruang untuk membangun karakter dan soft skill. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa menjadi lebih kreatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan abad 21. Kurikulum ini juga berupaya mengurangi beban belajar dan menyelesaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lokal. Di dalam kurikulum juga terdapat perbedaan di antara kurikulum satu dengan kurikulum lainnya. Nah, ini di sini ada contoh perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberi ruang kebebasan bagi guru serta sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan konteks lokal. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, pengembangan karakter, kreatifan, dan soft skill. Nah, selanjutnya itu ada kurikulum 2013. Kurikulum ini lebih terstruktur dengan pendekatan tematik dan kompetensi akademik yang ketat. Kurikulum 2013 ini juga menekankan penguasaan kompetensi inti dan dasar per kelas. Sedangkan kurikulum Merdeka menekankan capaian pembelajaran yang disusun per fase, perkembangan siswa, pemberian kelonggaran dalam waktu, dan metode belajar. Jadi materi ini dia memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya ada prinsip dan filosofi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memiliki prinsip dan filosofi yang berdasarkan pada humanisme dan progresivismenya, yaitu memfokuskan pada pengembangan potensi individu secara maksimal dan sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Filosofi ini menekankan siswa sebagai pusat pembelajaran yang berbasis eksplorasi minat dan bakatnya. Prinsip utama kurikulum ini meliputi kemerdekaan belajar, pembelajaran yang alami dan menyenangkan, serta keseimbangan aspek kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Filosofi kurikulum merdeka juga menekankan nilai kebenaran, keadilan, kebebasan, tanggung jawab, dan kebahagiaan dalam pendidikan. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberi dorongan dan bimbingan agar siswa bisa berkembang sesuai potensi dan konteks lokal. Struktur kurikulum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu CV, yang dimana itu capaian pembelajaran, TP tujuan pembelajaran, ATP itu alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, serta karakter sesuai profil Pancasila. Dari
capaian pembelajaran dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan operasional, berfungsi sebagai panduan guru dalam proses pembelajaran sehari-hari. Tujuan pembelajaran menjelaskan kemampuan apa saja yang harus dicapai siswa dalam satu atau beberapa jam pelajaran yang dapat memenuhi capaian pembelajaran tersebut. Selanjutnya itu ada alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis. Kerangka kerja untuk perencanaan, pengetahuan pembelajaran, dan asesmen secara garis besar. Biasanya mencakup dari 1 tahun, namun fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dengan adanya capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran, kurikulum Merdeka memberi kebebasan sekaligus panduan terstruktur bagi guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai konteks. Oke, baik. Selanjutnya itu ada keunggulan dan tantangan kurikulum Merdeka. Nah, keunggulan kurikulum Merdeka yang pertama itu ada materi lebih sederhana dan fokus pada hal esensial, sehingga pembelajaran lebih mendalam dan bermakna. Yang kedua, memberi kebebasan bagi siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat. Yang ketiga itu pembelajaran berbasis proyek dan interaktif, meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis siswa. Guru memiliki kebebasan mengajar sesuai kebutuhan peserta didik dan fase capaian pembelajaran. Selanjutnya, sekolah bisa mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik dan kondisi lokal. Dan selanjutnya juga mendukung pengembangan kompetensi guru serta secara berkelanjutan. Yang terakhir, alokasi jam pembelajaran dihitung per tahun bukan per minggu, memberi fleksibilitas waktu belajar. Adapun tantangan kurikulum Merdeka, yang pertama itu keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa sekolah untuk mendukung pembelajaran fleksibel. Yang kedua itu kesiapan dan kompetensi guru yang harus terus ditingkatkan termasuk kemampuan teknologi dan metode inovatif. Yang selanjutnya, penilaian yang berbasis proses dalam karakter menuntut perubahan paradigma dalam evaluasi, ketimpangan dukungan dari orang tua dan kondisi siswa yang beragam, perlunya sinergi kebijakan antara sekolah dan pemerintah daerah agar implementasi belajar optimal. Oke, baik. Selanjutnya itu kesimpulan dari semua materi ini. Kesimpulan dari materi ini adalah kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang baru memberi kebebasan kepada guru dan sekolah untuk mengajar sesuai kebutuhan dan minat siswa. Fokusnya pada materi penting, pengembangan karakter, dan pembelajaran lewat proyek agar siswa lebih kreatif dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kurikulum ini lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan kurikulum 2013. Tantangan meliputi kesiapan guru, sarana, pelajaran, dan cara penilaian yang baru. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys!